setengah saking pira-pira tandane kiamat. Wa idza ra'aita lan ing dalem nalikane ningali sapa sira al-hufata ing wong kang mlaku kodhok, al-urata tur kang udo, asumma tur kang tuli, al-bukma tur kang bisu, mulukal ardi hale dadi raja ing bumi. Fadzaka mongko utahi mengkono-mengkono idza ra'aital kufata ila akhiri min asyratiha iku setengah saking pira-pira tandane kiamat. Wa idza ra'aita lan ing dalem nalikane ningali sapa sira ri'a al-bahmi ing pira-pira wong kang angon wedhus, ya tata waluna hale padha dukur-dukuran sapa ri'a al-bahmi fil bunyani ing dalem bangunan. Fadzaka mongko utawi mengkono-mengkono idza ra'aita ri'a al-bahmi min asyratiha iku setengah saking pira-pira tandane kiamat. Fi khamsin ing dalem 5 minal ghaibi saking ghaib layak lamu kang ora ngerti hunna ing khamsin minal ghaib illallahu kejaba sinten Allah. Summa qara'a mongko kari-kari maca sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha indahu ilmus saati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Iki sono yo kala dawuh sinten rawi sumakola utawa Abi Hurairah sumakola mongko kari-kari ngadeg ar-rajulu sapa wong lanang. Faqala mongko dawuh Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rudu padha balekaken sapa sira kabeh ing rajul alaya ing atase ingsun. Fal tumisa mongko den goleki sapa rajulun falam yajidu mongko ora nemu sapa sahabat ing rajulun. Faqala mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza utawi iki rajul Jibril iku malaikat Jibril, arada karep sapa Jibril an tu'allimu ing yen to ngajari ing yen to weruh sapa sira kabeh itlam tasalu krana ora padha takon sapa sira kabeh. Baca dulu man. Bismillahirrahmanirrahim. Datangnya Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril, malaikat Jibril, ketika datang kepada Nabi SAW itu modelnya berbeda-beda. Dalam. Malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi SAW itu tidak dalam satu bentuk, tapi berbeda-beda. Yang pertama, Jibril datang kepada Nabi itu kadang-kadang seperti suara yang sangat keras. Suaranya itu keras. Itu Jibril datang kepada Nabi. Ketika Jibril datang kepada Nabi dengan suara yang sangat keras, maka Rasulullah SAW ini merasa berat Rasulullah. Wong diceritakan dari hadis bahwa ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril dengan semacam suara yang sangat keras, itu Rasulullah keringetnya bercucuran. Padahal pada waktu itu pada musim dingin. Biasanya kalau orang musim dingin itu bisa keringatan apa enggak? Tidak. Karena hawanya dingin enggak mungkin bisa keringatan. Kaya awakmu ning Bromo, keringetan apa ora? Ajaib nek awakmu keringetan ning Bromo. Paham ya, Pak ya?
Jadi kalau orang berada di tempat yang sangat dingin, itu insya Allah tidak keringetan. Lah itu Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu dari Allah yang dibawa oleh Jibril, dan Jibril dalam keadaan suaranya yang sangat keras, itu Rasulullah sampai keringetan, sampai keluar keringetan. Ini berarti menunjukkan bahwa wahyu dari Allah itu sangat berat sekali, sangat berat sekali. Rasulullah sampai gemetaran, sampai keringetan. Itu sampai apa? Rasulullah SAW itu bentuknya Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Ada yang suaranya sangat keras. Itu yang pertama. Model pertama datangnya Jibril ke Rasulullah SAW. Yang kedua, malaikat Jibril datang ke Rasulullah itu berbentuk asli malaikat Jibril. Berbentuk asli malaikat Jibril. Lah ketika Jibril mendatangi Rasulullah dalam bentuk aslinya, maka fayasubul ufuk. Semuanya ini penuh dengan malaikat Jibril dunia ini. Gak ada yang tersisa, gak ada ruang yang tersisa. Itu kalau Jibril datang kepada Rasulullah menggunakan bentuknya yang asli, wujudnya yang asli. Semuanya ini penuh malaikat Jibril. Dunia itu penuh. Itu penuh dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sayapnya itu paling banyak, 600. Itu sayapnya malaikat Jibril 600. Kalau di dalam kitab Jala'ul Afham, sarahnya Aqidatul Awam, malaikat Jibril sayapnya 600. Padahal satu sayap itu dari arah barat ke timur penuh dengan satu sayap. Lah itu 600 sayapnya malaikat Jibril. Berarti kok gede. Sohib ketemu malaikat Jibril mati jelas. Nabi Muhammad dipegang malaikat Jibril ketika dalam bentuk asli di Gua Hira itu. Iqra ya Muhammad. Qala ana biqori. Saya nggak bisa baca. Keras malaikat Jibril. Cekeli malaikat Jibril. Gemeteran Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu sudah manusia yang paling super. Itu ketemu malaikat Jibril mesti keringatnya bercucuran. Saking apanya? Saking besarnya malaikat Jibril, saking beratnya wahyu yang dibawakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ngono kok ono orang zaman sekarang mengatakan pernah didatangi malaikat Jibril, itu mesti cocok, mesti bohong. Karena ada orang yang mengaku jadi nabi, katanya dia pernah didatangi malaikat Jibril. Jibril sapa? Jibril paling tanggane jenenge sing Jibril. Nek malaikat Jibril sing asli wis mesti mati. Rasulullah sendiri saja enggak kuat. Itu malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah dalam bentuk asli. Lah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam bentuk asli ini paling cuma 1 kali atau 2 kali. Itu dalam bentuk asli. Nah, kebanyakan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu bisurati Dahyah al-Kalbi as-Sahabi al-Masyhur. Merubah bentuknya seperti sahabat Rasulullah SAW, Dahyah al-Kalbi as-Sahabi. Ono sahabat jenenge Dahyah al-Kalbi as-Sahabi. Ganteng. Bi husni suratihi. Wajahnya ganteng. Itu Dahyah al-Kalbi as-Sahabi. Itu sahabat sing ganteng. Lah Jibril biasanya datang kepada Rasulullah itu merubah bentuk seperti Dahyah al-Kalbi as-Sahabi. Nah, ketika Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, bentuknya seperti sahabat Dahyah al-Kalbi as-Sahabi, ya Rasulullah biasa-biasa saja. Kenapa? Karena Jibril sudah berbentuk seperti manusia. Yang paling dasar itu kalau suaranya yang keras, Jibril datang atau berbentuk asli sampai Rasulullah SAW berkeringat. Tapi kalau Jibril datang kepada Rasulullah dalam merubah bentuknya seperti Dahyah al-Kalbi as-Sahabi, maka Rasulullah ya biasa-biasa saja ketika menghadapi Jibril.
Karena memang berbentuk asli. Dahya Al-Kalabi, sahabat koyok sahabat Dahya Al-Kalabi as-Sahabi. Dan kadang-kadang Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merubah bentuknya dengan laki-laki yang tidak dikenal, nggak dikenal. Koyok ini nggak ada yang kenal. Dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah iman kemarin-kemarin itu semuanya sahabat kan nggak ada yang kenal. Itu laki-laki yang gharib. Jibril merubah bentuknya seperti laki-laki yang gharib. Artinya sahabat belum kenal, Rasulullah juga belum kenal. Makanya dalam hadis-hadis ini diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika sudah ditanya oleh malaikat Jibril, Rasulullah menjawab mal iman, Rasulullah menjawab antuk minabillah wa malaikati ila akhir, mal Islam, apa Islam, antasyhada alla ilallah wa tuqima shalah ila akhir, mal ihsan anta'budullaha ka'annaka tarahu ila akhir. Maka kemudian Jibril kembali, maka Rasulullah SAW bilang kepada para sahabat, rudduhu alayya, kembalikan itu. Siapa yang datang tadi? Telah dicari, tidak ada, maka Rasulullah baru tahu, oh itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril, soalnya berbentuk rajulun gharib. Ini kesimpulan yang pertama dari hadis-hadis yang telah kita baca. Yang kedua, ini masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah iman. Di sini di dalam Islam itu ada beberapa aliran. Ada beberapa aliran yang harus kamu ketahui. Yang pertama, aliran karomiyah. Karomiyah. Yang kedua, ono murjiah. Ini aliran-aliran dalam Islam. Ono khawarij, ono mu'tazilah, ono ahlu sunnah wal jamaah. Ono aliran itu jenis karomiyah. Ono murjiah, ono mu'tazilah, ono khawarij, dan ada ahlu sunnah wal jamaah. Ini aliran di dalam Islam. Nah, mereka di dalam masalah iman itu berbeda pendapat. Di dalam masalah iman berbeda pendapat. Kalau pendapatnya al-karomiyah, yaitu aliran karomiyah, dan sebagian aliran murjiah, mereka mengatakan bahwa iman itu adalah al-iqrar bil lisan duna akil qalbi. Di aliran karomiyah dan sebagian aliran murjiah, mereka mengatakan bahwa al-iman huwa al-iqrar bil lisan duna akil qalbi. Sing dimaksud iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, titik. Walaupun hatinya tidak meyakini. Sing penting lisannya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka dia sudah dinamakan iman. Ini menurut pendapat karomiyah dan sebagian aliran murjiah. Jadi yang penting dia mengucapkan dengan lisan, walaupun hatinya tidak ikut menyetujui lisannya, maka sudah dikatakan iman. Nah, pendapat karomiyah dan murjiah ini tidak sesuai dengan nas Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, jangan kamu sholat atau mendoakan kepada salah satu orang dari orang munafik. Siapa orang munafik? Mata abadan. Orang munafik itu sudah dianggap mati selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka masih hidup di dunia. Jadi kamu jangan berdiri di atas kuburan mereka, wahai Muhammad, sebab mereka itu adalah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang itu hanya ucapannya saja tapi hatinya tidak ikut iman, maka namanya munafik. Paham ya? Seperti yang ada di tafsir Jalalain itu. Jadi hanya ucapannya saja, hatinya kok tidak ikut beriman, maka dia adalah munafik. Paham ya? Nah, jadi pendapatnya karomiyah dan pendapatnya sebagian ulama murjiah yang mengatakan bahwa iman huwa al-iqrar bil lisan faqat duna akil qalbi dibantah di dalam Al-Quran. Berarti salah pendapatnya. Paham ya? Pendapat yang kedua yaitu aliran khawarij. Aliran khawarij mengatakan bahwa
ahlul ma'asi kufarun wa in saddaku bi qulubihim wa aqarru bi alsinatihim. Hati-hati dengan ulama Khawarij. Khawarij mereka mengatakan, kok ono wong Islam, kok ono wong iman, tapi dia maksiat kepada Allah, maka mereka dianggap kafir. Bahaya, bahaya. Makanya apa itu golongan-golongan koyok ISIS dan lain sebagainya kan modelnya seperti Khawarij, Khawarij. Apa? Kalau ada orang Islam, ada orang yang beriman, tapi mereka maksiat kepada Allah, maka dianggap kafir. Kalau dianggap kafir, berarti halal darahnya. Ini pemahaman mereka. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Entek wong ning donya iku nek apa itu kalau nuruti pendapat mereka. Soalnya kalau mereka dilihat ada orang diskotikan walaupun muslim langsung dibom. Itu. Ada orang-orang pacaran langsung dibom. Soalnya apa? Maksiat. Berarti dihukumi kafir. Bahaya. Ini pemahaman Khawarij tentang masalah iman. Jadi orang yang melakukan maksiat maka dihukumi kafir, walaupun toh lisana mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan hatinya juga iman kepada Allah. Tapi kalau mereka berbuat maksiat maka hukumnya kafir. Ini menurut pemahaman al-Khawarij. Al-Khawarij. Makanya kayak ISIS itu katanya para ulama-ulama Khawarij hadzal zaman. Khawarijnya zaman sekarang. Itu termasuk ISIS. Makanya hati-hati. Maksiat langsung dengan kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya. Bomi sana nih, nyembelai uang sana nih, itu ISIS. Makanya dianggap kafir. Sing melakukan maksiat itu pemahaman Khawarij. Maka bahaya. Kalau sampai pemahamannya seperti ini, maka entek wong ning dunya disembelai kafir. Nah, itu pemahaman Khawarij. Kemudian yang ketiga, Mu'tazilah. Bagaimana pemahaman Mu'tazilah? Anna ahlal ma'asi laisu bimu'minin wa in sadaqu bi qulubihim wa aqarru bi alsinatihim kama annahum laisu kuffaran wa in istahaqqul khuluda finnar. Nek Mu'tazilah ngene. Orang yang ahli maksiat, maka mereka tidak dianggap orang yang beriman. Walaupun mereka itu mengucapkan dengan lisan dan meyakini di dalam hati. Kalau mereka maksiat, maka tidak dianggap iman. Paham? Tetapi mereka juga tidak dianggap kafir. Ini bedanya dengan apa itu Khawarij. Kalau Khawarij, ahlul ma'asi kufar. Wa in sadaqu bi qulubihim wa aqarru bi alsinatihim. Tapi kalau Mu'tazilah tidak. Kalau Mu'tazilah ada bedanya. Mereka yang ahli maksiat laisu bimu'minin wa in aqarru bi qulubihim wa nataqu bi alsinatihim. Walakin hum laisu kufaron. Tapi mereka juga kafir. Walaupun nanti di akhirat mereka selama-lamanya akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Dan ini dibantah oleh Al-Qur'an. Dibantah oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah pendapatnya orang Mu'tazilah itu enggak benar. Kalau mereka mengatakan orang yang melakukan maksiat dihukumi tidak beriman. Dan walaupun mereka tidak dihukumi kafir secara total. Apa buktinya di dalam Al-Qur'an? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma. Ini bantahan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemahaman Mu'tazilah. Katanya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan ayat ini, wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kalau ada dua kelompok dari orang mukmin, iktatalu, mereka saling bunuh-membunuh, maka damaikanlah, kata Allah. Orang yang berperang, orang yang berperang antara orang mukmin dan orang mukmin, kalau berperang itu berbuat maksiat apa tidak? Berbuat maksiat, berbuat dosa. Tapi sama Allah tetap dikatakan minal mukminin. Tetap dikatakan orang mukmin. Maka tidak benar pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan bahwa ahlul ma'asi laisu bimu'minin. Di dalam Al-Qur'an kalau ada dua kelompok orang mukmin yang berperang melakukan maksiat saja masih dikatakan mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala.
berarti Mu'tazilah mengatakan ahlul ma'asi laysa fi mu'minin, maka tidak benar. Maka tidak benar. Paham apa ora Pak? Kok malah didi nyawangi ngono? Harus konsentrasi. Kok salah paham. Kok tambah tadi isi lah salah paham repot kalau salah paham. Makanya harus konsentrasi. Yang saya omongkan itu harus diurut dari depan. Harus tahu alurnya. Kok nek ngrungokno nak isi stok, waduh iki berarti itu tadi isi lah repot tambah. Makanya jangan sampai salah paham. Kayak ning gore biasa ini tonton sampai habis biar enggak salah paham. Kan ngono lho. Pedot-pedot bar namanya. Masalah. Jangan diputus-putus. Nah, ini pendapatnya apa itu Mu'tazilah. Berarti sudah berapa? Mu'tazilah, Khawarij, Karomiyah, dan Murji'ah. Sekarang pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu apa? Iman itu adalah tasdikun bil qalbi. Ya kan? Diyakini dalam hati, wa nutqu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amal bil jawarih, dan dikerjakan dengan anggota badan. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sing dimaksud dengan iman mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam mulut, diyakini di dalam hati, kemudian anggota badannya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sempurna. Yang sempurna. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Paham? Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan, kalau ada orang mukmin, orang muslim melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tidak langsung dikatakan kafir, tidak. Mereka tidak langsung dikatakan keluar dari Islam, tidak. Tapi mereka berbuat dosa kepada Allah. Kalau mereka berbuat dosa kepada Allah, sehingga mereka tidak melakukan perintah Allah, selalu melakukan larangan Allah, mereka tetap mukmin, tetap muslim, tapi mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda. Ini sangat asik sekali pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan nanti masalah iman ini ada perselisihan pendapat. Bolehkah taklid? Apakah tidak boleh taklid? Itu diterangkan di dalam Nurul Dhalam. Nurul Dhalam diterangkan ada 6 masalah imannya orang yang taklid itu sah apa tidak. Masyarakat itu kan semuanya taklid. Lalu takoni masyarakat, awakmu kok apa jenenge kok iman ning Allah itu apa buktine? Jarene guruku ngono. Allah apa itu Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Itu namanya taklid. Nah, itu diperselisihkan oleh para ulama. Para ulama sah apa tidak. Tapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap mereka itu adalah sah. Ada yang mengatakan sah, gak sah repot. Masyarakat kaya wong ning sawah bendina, kaya wong becaan bendina, tutur bakso bendina. Dia kan gak sempat mikir dalilnya apa ya? Tuhan kok Allah. Gak sempat. Yang penting mereka Allah sebagai itu Tuhan. Ditakoni jari sapa? Jari guruku biar nek nerangno ngono. Nek nerangno ngono. Kalau kita harus tahu argumentasinya. Kok kamu mengatakan Allah Tuhan bagaimana? Argumentasinya apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan yang satu. Allahus Samad, dialah tempat bergantung. Itu Allah tempat bergantung. Kamu mau bergantung kepada siapa? Ngono-ngono kula ahad jelas. Gantung kepada siapa? Lah ini. Makanya apa itu Qul huwallahu ahad itu satu surat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjelaskan tentang sifat-sifat Allah di dalamnya. Ono sahabat dulu setiap hari itu maca apa itu nek ngimami Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Bundira pakai Qul huwallahu ahad. Bukan berarti dia nggak hafal, tidak, tapi dia sangat senang dengan Qul huwallahu ahad karena di situ adalah menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bareng ngono ada sahabat yang matur ning gone Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, iku lho nek ngimami kok Qul huwallahu ahad terus, ora gelem pindah-pindah. Mangko dipanggil sama Rasulullah SAW. Oh bener awakmu ngimami Qul huwallahu ahad terus. Nggih wae Rasulullah. Dari Rasulullah,
Yo kadang-kadang yo diganti ngono dari Rasulullah. Mari ngono dhek ngimami meneh. Pancet maca alam taro. Mano tetep di apa itu ditambahi kul huwallahu ahad. Allah Subhanahu. Tidak mau meninggalkan kul huwallahu ahad. Mari ngono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Muhammad bahwasanya apa itu saya senang dengan orang yang imamnya apa? Selalu kul huwallahu ahad. Ini Arman Zaman saya balik ngono kan. Kulo wae toto ora bulet kalau kulo ahad. Paham ya? Kulo ahad. Sampai Arman Zaman kan saya balik. Kulo balik. Imami toto. Kulo ahad. Muhammad kasih tahu, saya senang dengan orang itu. Kenapa? Karena dia selalu setiap hari apa itu membaca qul huwallah, dan qul huwallahu ahad itu adalah menjelaskan tentang sifat-sifatku. Makanya sampai qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Qur'an pahalanya. Nek ping telu berarti padha khatam Al-Qur'an. Gampang. Inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ora usah angel-angel. Ora usah angel. Awakmu maca qul huwallahu ahad mesti mlebu swarga. Mesti masuk surga. Tapi harus diyakini lam yalid walam yulad. Harus Allahus Samad. Tempat menyandar adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu apa itu sifat Allah yang diterangkan di dalam Qul Huwallahu Ahad. Al-Mulk kalah dengan Qul Huwallahu Ahad. Al-Mulk kan apa itu ada dalam hadisnya Rasulullah di dalam apa itu tafsir Ibnu Katsir. Nek maca Al-Mulk terus enggak akan disiksa di dalam kubur. Itu hadisnya masih ikhtilaful ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak. Nek Qul Huwallahu Ahad sahih. Sahih. Iku Qul Huwallahu Ahad. Kalahe surat Al-Mulk Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad. Makane ngapal Al-Qur'an ya Qul Huwallahu Ahad. Rasane. Sing ngapal Qur'an 30 juz masuk surga, sing ngapal Qul Huwallahu Ahad yo masuk surga. Penak ndi awakmu? Penak Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad. Gampang. Iku jenenge wong pinter, cerdas. Cerdas, orang gelem susah. Orang gelem susah itu berarti wong cerdas. Nek susah itu berarti wong goblok. Nek wong susah itu wong goblok. Nek Allahu ahad ya apal diwaca bendino. Paham ya? Ngono. Itu keistimewaane Allahu ahad. Sampai masyhur kan itu, terkenal kan cerita itu. Rasulullah SAW kan mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran satu malam ini, tak nikahkan dengan Sayyidah Fatimah. Sahabat semuanya angkat tangan. Sayyidina Ali pagi-pagi, saya ya Rasulullah hatam. Apa ya Ali? Qul huwallah 3 kali ya Rasulullah. Lah kok tahu? Karena qul huwallah itu adalah sulusul Quran. Bukankah panjenengan yang mengatakan kalau qul huwallah itu sepertiga Al-Quran. Saya sudah baca 3 kali tadi malam ya Rasulullah. Oh, sotak kayak Ali, bener langsung dinikahno karo Sayyidah. Ya, kudu ngomong. Tapi opet meneh ditas. Siapa yang bisa khatam Al-Quran? Langsung angkat tangan bet. Ha ana wahai Bapak. Apa kul ngomong 3 kali. Kul ngomong 3 kali. Paham ya? Bikin tak wis gawe KTP ta. Persiapan nih. Mas tadi kata ini Ben. Belum ya? Alhamdulillah kalau belum. Jadi wis langsung ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana sa'na bima rabbi fakirna wa fakirna wa qarabatina bidina rabbana fa'na bima lam lana rabbi 'allimna yaqawna rabbi fakirna wa fakirna wa qarabatina bidina rabbana fa'na bima lam lana rabbi 'allimna yaqawna rabbi fakirna wa fakirna wa qarabatina Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.